geting aku. Sebentar lagi dia akan bilang, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sebentar lagi mbak-mbaknya akan teriak, begitu sulit. Jadilah lurah yang baik dengan cerita yang baik, maka akan diingat-ingat oleh warganya, betul? Jadilah lurah yang amanah dan jujur, maka akan dicintai oleh warganya. Begitu muncul BLT dari pusat, data dari pusat penerimanya 10, ternyata yang dibawa Pak Lurah penerimanya 20. Muncul BLT Pak Lurah mumet ndase. Ini yang dipakai data dari pusat atau data dari desa. Saking mumetnya Pak Kepala Desa, apa yang terjadi? Yang dibagi bukan siapa-siapa, tapi saudara-saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad dan haul masyayikh sedesa Mayong Lor yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jepara rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sekedar informasi untuk semua hadirin, acara ini akan disiarkan oleh BTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kameramen yang ada di sana itu kameramen dari pihak TV dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Beli mangga bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Jepara yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Malam hari ini kita hadir di satu acara, ada maulid, ada haul. Pertanyaan sederhananya barangkali adalah, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati hari lahirnya, sementara kiai yang diperingati hari kematiannya atau haulnya? Kenapa tidak sama dengan Nabi yang diperingati maulidnya? Jawabannya adalah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad kenapa yang diperingati maulidnya? Karena dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia terjamin kebaikannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad dikatakan maksum. Apa itu maksum? Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbuat dosa. Nabi Muhammad tidak mungkin masuk neraka, dan baginya pasti surga. Maka dari awal sudah diperingati maulidnya.
Kenapa kalau kiai yang diperingati haulnya bukan maulidnya? Karena banyak kiai-kiai besar, bahkan wali-walinya Allah, ketika dia lahir biasa-biasa saja, tetapi mempunyai kematian yang luar biasa. Ini artinya apa? Kita tidak mungkin seperti Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu maksum, sementara kita mesum. Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbuat dosa. Kita setiap hari bergelimang dosa. Cuman satu hal, bahwa haul mengajarkan optimisme. Di mana banyak orang yang terlahir biasa-biasa saja, tetapi ternyata ketika meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-maghfurlah saykhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan apa? Kalau pengen melihat kemuliaan seseorang bukan di saat dia hidup, tapi lihatlah di saat dia mati. Banyak orang yang hidupnya mulia tapi matinya terlunta-lunta. Banyak orang yang matinya, mohon maaf, hidupnya terhormat, tetapi mohon maaf ketika meninggalnya bukan siapa-siapa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan kematian yang baik? Jawabannya adalah an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma matu. Manusia itu oleh Allah dimatikan sebagaimana dia dihidupkan, dan dia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Saya ulangi, manusia dimatikan sebagaimana dia hidup dan dimatikan sebagaimana dia mati. Jadi kalau Anda 24 jam amalnya baik, insya Allah jaminan matinya akan baik. Amin. Amin. Kalau saya tiap hari ngaji, saya punya harapan pengen dimatikan dalam keadaan pengajian. Sekedar informasi Bapak Ibu, seminggu ini saya sakit. Hari Jumat kemarin saya di Surabaya mau berangkat ke Kalimantan. Badan saya drop. Dokter bilang sama saya, Gus Miftah tolong istirahat dulu di rumah sakit. Saya bilang sama dokter, dokter please jangan minta saya untuk istirahat. Kenapa Gus? Sudah janji saya dengan jamaah untuk datang, tolong jangan diminta saya istirahat. Dokternya bilang, Gus Miftah sakit, gak apa-apa, karena saya ingat manusia akan dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Saya punya kawan namanya Aunur Rafiq Lil Firdaus. Siapa dia? Terkenal dengan nama Opik Tomboati. Ibunya seorang hafidhatul Quran. Satu ketika ibunya bertanya kepada saya, Gus, apakah kalau saya biasa tartil Quran, mati saya dalam keadaan membaca Quran? Wallah benar Bu, dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya dulu punya teman namanya almarhum Gitarolis. Beliau pernah melakukan molimo, semuanya penyakit masyarakat pernah beliau lakukan. Tapi satu saat beliau ketemu sama saya tanya, Om Gitarolis, cita-citamu apa? Saya pengen meninggal hari Jumat dalam keadaan berdakwah. Dan ternyata Allah kabulkan. Gitarolis meninggal pada hari Jumat dan dalam keadaan berdakwah. Ketika saya tanya, Gitarolis, kenapa Anda pengen mati di hari Jumat? Supaya yang mensolatkan jenazah saya banyak. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kalau 24 jam ibu-ibu taat sama suaminya, bisa jadi kematianmu di saat taat dengan suamimu. Tapi kok ada ibu-ibu mayong lor, setiap hari berani sama suaminya, ngeyel sama suaminya, hati-hati, matinya dalam keadaan ngeyel sama suaminya. Kok sama suaminya, Pak, mati dalam keadaan ngeyel sama suaminya. Cewek yang ngeyel biasanya jilbabnya coklat. Ada yang coklat di sini. Yang jilbabnya putih, insya Allah lebih parah. Maka kemudian apa? Saya seringkali mengatakan saya ngiri, saya iri dengan orang-orang yang diperingati kematiannya. Kenapa? Karena walaupun jasad mereka sudah tidak ada,
tapi senantiasa masih dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Itulah kenapa kemudian kita membaca satu ayat dalam surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya apa? Kenapa para wali, para kiai diperingati haulnya? Karena ada bekas kebaikan yang ditinggalkannya. Kenapa sampai hari ini makamnya Gus Dur nggak pernah sepi? Karena banyak kebaikan dan bekas-bekas kebaikan yang Gus Dur tinggalkan. Dulu Gus Dur meninggal dunia, mohon maaf, mampu mengeluarkan APBN 300 miliar untuk membangun jalan dan sarana di Jombang. Saat itu lurah-lurah demo minta dana desa 1 miliar, tidak dikabulkan. Coba Anda lihat, yang mati mampu menurunkan 300 miliar, sementara yang hidup minta 1 miliar saja tidak dikasih. Pertanyaan saya, lebih hebat yang mati apa yang hidup? Yang mati. Orang mati malam hari ini kita peringati haulnya, masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Coba gara-gara haul, panggungnya laku, sound systemnya laku, tendanya laku, konsumsinya, kiainya, kiai ini payu matamu. Kan belum dibayar. Apa Bu? Ini yang ngomongnya banyak pasti janda. Kelihatan dari baunya, suaranya ngebas. Kamu nafsu sama aku ya? Artinya apa? Orang hidup ini ketika meninggal dunia, yang akan diingat adalah asarnya. Apa itu asar? Bekas-bekas kebaikannya. Itulah alasan kenapa hidup ini diperintah oleh Allah, tugasnya hanya untuk membuat cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita. Bapak Ibu datang ke sini dalam membuat cerita. Panitia pengajian membuat pengajian malam hari ini dalam membuat cerita. Dan yang perlu Anda ingat adalah cerita yang akan disukai oleh anak cucu kita adalah cerita yang baik. Itulah alasan kenapa Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang baik. Jadi lurah baik, dicintai oleh masyarakatnya. Ada Pak Lurah di sini? Mana orangnya? Di sana. Halo Pak Lurah. Muah. Jadilah lurah yang baik dengan cerita yang baik, maka akan diingat-ingat oleh warganya. Betul? Jadilah lurah yang amanah dan jujur, maka akan dicintai oleh warganya. Begitu muncul BLT dari pusat, data dari pusat penerimanya 10, ternyata yang dibawa Pak Lurah penerimanya 20. Muncul BLT Pak Lurah mumet ndase. Ini yang dipakai data dari pusat atau data dari desa. Saking mumetnya Pak Kepala Desa, apa yang terjadi? Yang dibagi bukan siapa-siapa, tapi saudara-saudaranya. Tapi itu kepala desa di daerah sana. Kalau di daerah sini insya Allah. Kok kamu bilang sama? Itu benar. Jadi lurah itu gak enak Pak Lurah. Kalau benar jarang dipuji, kalau salah siap-siap dicaci maki. Pak Lurah nggak usah baper, biasa saja Pak Lurah.
Kalau ada warga masyarakat membicarakan Pak Lurah sakit hati, itu yang salah Pak Lurah. Kenapa? Karena Pak Lurah lah yang memindahkan kalimat dari telinga Pak Lurah ke dalam hati Pak Lurah. Betul? Makanya jadi pejabat tidak boleh baperan. Konsepnya apa Pak Lurah? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup telinga dengan kedua tangan kita. Sing perlu mau tutup kupingmu, ora cangkeme wargamu. Betul? Ya cangkeme wong sakmene mbana digagas Pak Lurah, Pak Lurah. Apa meneh wong wedok mayong, kancane pasang status WA, tersinggung. Betul? Maka Gus Miftah bilang, kalau ada orang pasang status hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Hei wong wedok, rungokno kupingmu. Dia sudah mulai bilang kok geting aku. Sebentar lagi dia akan bilang kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sebentar lagi mbak-mbaknya akan teriak begitu sulit. Satu hal yang barangkali lupa, di era medsos hari ini akan ada banyak asar, akan ada banyak bekas yang akan menjadi jariah bagi pelakunya, baik itu asar yang baik maupun asar yang buruk. Satu ketika saya ketemu dengan Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama beliau sama-sama prof. Kiai Said Profesor, Gus Miftah provokator. Beliau bilang sama saya begini, Gus Miftah, mbok jenengan segera nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau besok Gus Miftah mati, yang akan diingat-ingat oleh orang itu bukunya, tulisannya. Saya bilang, Pak Kiai Said mohon maaf, kalau Kiai zaman dulu itu wajib punya buku. Kenapa? Karena mereka mati akan dilihat dari tulisan-tulisannya. Sekarang akan banyak asar, akan banyak bekas di luar buku. Apa? Postingan medsos, YouTube, apalagi Gus Miftah Kiai viral. Coba Anda lihat postingan di NO Kreatif. Siapakah warga NU? Mohon maaf, siapakah dai NU yang paling banyak followernya? Gus Miftah nomor 1, cok. Kamu nanya. Siapa? Artinya saya pengen kemudian di antara kita yang punya medsos meninggalkan asar yang baik. Kalau toh postingan yang baik. Saya selalu mengingatkan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Betul? Kalau yang penting posting, mohon maaf, sekedar mengincar dan mengejar keviralan. Cerita sudah membuktikan begitu banyak orang yang viral tahu-tahu hilang. Apalagi viralnya karena sensasi, bukan prestasi. Saya kadang-kadang di TikTok nggak habis pikir, Pak. Ada mbak-mbak pakai jilbab, tahu-tahu kotangnya dibuka. Hai guys. Wes tak eling lagi. Jangan-jangan kamu yang minta untuk merekam. Coba Anda lihat kasus viral terakhir, mbak-mbak kebaya merah. Kok Gus Miftah tahu? Saya tidak sengaja lihat. Untungnya saya pakai kacamata hitam, jadi pas mata saya melotot tidak kelihatan. Pertanyaan saya, viral apa enggak?
Viral. Pertanyaannya, viralnya itu prestasi apa sensasi? Sensasi. Yang terjadi apa? Ditangkap polisi. Kenapa? Karena bermasalah. Saya bilang, kalau kemudian kita mendengar kalimat ini, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Di dalam dunia medsos, jadilah mu'rab bukan mabni. Jadilah orang yang dinamis, bukan statis. Jadilah trendsetter, bukan follower. Jadilah imam, bukan makmum. Jadilah problem solver, bukan troublemaker. Jadilah orang yang optimis, bukan pesimis. Artinya apa? Semua orang bisa membranding diri kita masing-masing. Saya punya kawan, banyak pengusaha televisi. Mereka dulu mengatakan apa Pak? Mau bikin televisi, habis modal yang dibutuhkan 500 sampai 1 triliun. Coba sekarang semuanya warga Mayong berpotensi punya TV masing-masing. Melalui apa? Melalui HP masing-masing. Termasuk HP-mu, Cross. Oppo. Maksud saya apa? Asar-asar yang kita tinggalkan, bekas-bekas yang kita tinggalkan, bisa menjadi jariah kebaikan bagi kita, bukan jariah dosa yang kita tinggalkan. Saya bilang, Dok, kamu boleh nonton drama Korea, tapi please, stylemu, gayamu gak usah ikut-ikutan artis Korea. Ya kalau mbak-mbak Korea pakai pakaian yang minim, seksi, kulitnya putih-putih mulus-mulus, lah cah Jeporo. Sudah cantik-cantik berjilbab dengan pakaian tertutup, kenapa stylenya ikut-ikutan artis Korea? Ya kalau yang pakai pakaian seksi you can see artis Korea, yang dilihat mulus. Lah ibu-ibu gaweane tukang tandur, pakai ikut-ikutan you can see kayak artis Korea. Mohon maaf Bu, kakimu belang-belang. Eman-eman mataku yu. Mbok podo-podo nyawang mendingan nyawang sing ayu. Bu, coba ingatkan anaknya, nonton drama Korea silakan, tapi gak usah ngarep-ngarep punya pacar band Korea. Ingat, kamu itu hanya korban drama. Yang cowok juga begitu, gak perlu ganteng kayak artis Korea supaya dapat istri cantik. Ingat, di dalam dompet yang sehat ada cinta yang kuat, betul? Saya mau tanya sama mbak-mbak yang termasuk santri berjilbab putih, mana yang kamu pilih? Good looking apa good rekening? Good rekening. Cowok harus ingat, cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Gak ada istilah cewek matri, yang ada cowok kere, betul? Santai Pak, masih awal, perempuan kita muliakan. Malam dikit kita bantai Pak. Kan aku juga laki. Aku ya normal bro. Pernah ngajar kancane ya dipikir no. Tak ngecek loh. Kamu nanya. Nah, kenapa ulama-ulama itu begitu meninggal dunia masih diperingati hari kematiannya? Karena ada asarnya. Kenapa orang-orang baik diperingati haulnya? Karena ada asarnya. Bung Karno, Bung Hatta,
Coba Anda lihat, karena banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan, maka namanya harum. Dibuat nama bandara Soekarno-Hatta, dibuat nama jalan Soekarno, dibuat nama stadion Gelora Bung Karno. Bukankah kita juga punya harapan ketika kita meninggal dunia dikenang oleh orang-orang sepeninggal kita? Yang akan dikenang adalah cerita yang baik. Seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan? Maka kalau ada mbahnya mati meninggalkan kebaikan, mohon maaf, anak cucunya pasti bangga menceritakan kebaikan-kebaikan mbahnya. Mbahmu sama kayak, mbahku tahu jadi lurah ning Mayong Lor. Wapi, jadi lurah disukai oleh warga, jadi lurah dicintai oleh warga, akan mendaji cerita. Tapi sebaliknya, kalau mbah yang meninggalkan keburukan, anak cucunya tidak akan berani menceritakan keburukan mbah-mbahnya. Ngopo isen, sopo mbahmu ayu di PKI, gak akan pernah diceritakan. Malu. Tapi kalau saya bangga menceritakan mbah saya, kenapa? Karena mbah saya orang baik. Siapa mbah saya? Muhammad Besari, Ponorogo. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Muhammad Besari sampai Miftah nomor 9. Muhammad Besari masih punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdul Mursad, makamnya di Kediri. Abdul Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Susuhunan Wirasmoro punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Karena mbahnya baik. Walaupun saya malu menceritakan mbah saya. Kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas, punya anak mbah saya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Anda tahu siapa murid dari Mbah Hasan Besari? Namanya adalah Ontowiryo. Siapa itu Ontowiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Itu mbah saya, punya murid Pangeran Diponegoro. Makanya kalau saya menceritakan mbah saya, walaupun mbah saya baik, saya malu. Kenapa? Mbah saya santrinya Pangeran Diponegoro, Gus Miftah santrinya PSK. Kan aku malu. Santriku ya Allah Mangkupura. Apal Mangkupura ning Karotenan. Ibu-ibu tahu pura itu kepanjangannya apa, Bu? Pura, perempuan rela diusel-usel. Di mana mereka bekerja? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Karaoke. Kata rock dibuka. Oke. Ngopi. Baru ini saya minum kopi cangkirnya NO. Luar biasa. Cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Dan saya harus ngopi, kenapa? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Mari Pak minum Pak. Loh, kok Bapak nggak minum kan aku jadi malu.
Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita contoh dari para wali, para kiai, sehingga kemudian kehidupan kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan mereka. Sholawat, kerja. Orang mau mangan ya. Ini mangan ya kurumen. Ingat nak, kalau orang makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Azab. Cakal mikir. Mari Pak Kiai itu lemu nih. Sekono kuru gini lemu. Mas, coba kamu duduk di sini sebentar. Kamu duduk di sini sebentar. Kamu. Coba yang satu kecil, yang satu gede, kayak angka 10 kan? Kamu bagian apa di sini? Kamu bagian apa? Ecek. Kamu harus pede jadi anak-anak hadroh. Kalau besok ditanya sama calon mertua kamu, nak pekerjaanmu kamu apa? Pekerjaanmu apa? Kamu jawab, Pak, saya penerbang. Wow. Penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga anak-anak hadroh yang awal. Amin. Tapi ya itu nak, di surga aku kelon sama bidadari kamu hadroan toh. Baru di Mayong Lor pengajian dari tadi nggak ada tisu. Pak Lurah nggak ada tisu, Pak Lurah. Lali. Badan saya itu nggak enak, jadi saya agak pilek. Mau minta tisu aja nggak dikasih, apalagi amplop. Alamat. Tolong ketua panitia segera ke kelurahan, kalau memang nggak kuat nyangoni buat SKTM ya. Surat keterangan tanda miskin. Ngisi. Acara selanjutnya penyerahan tisu. Mas siapa namanya? Mas Saifuddin. Kurumen lagi nih. Oh Jokowi, masa belum punya istri? Jokowi. Kita itu nggak usah lata, ada orang jalan musafir, tahu-tahu dianggap wali. Dari mana? Ukuran wali kok mau ngiso melaku gitu. Macan, naik macan putih, ternyata konangan ngojek. Ya biasa aja gitu loh Pak. Saya bilang, ini ngapain gitu nih? Saya itu punya banyak Pak Lurah, sekian banyak jamaah yang pekerjaannya jalan-jalan musafir. Ya biasa saja, nggak usah dianggap wali. Wali kok hitungannya cuma jalan. Wah, hari ini yang paling viral itu cuma 2, Joko Tingkir sama Joko Kendil. Minta lagu Joko Tingkir apa Joko Kendil? Ya, Joko Tingkir atau Joko Kendil ada lagu nih kok. Ayo nyanyi Joko Tingkir, tapi siirnya ikut siirku. Siirnya saya ganti siir merah putih supaya orang Mayong Lor lebih mencintai Indonesia. Isara sudah diamplopi belum? Belum. Sama. Nanti santai aja Mas. Kalau diamplopi tolong diterima ya. Kalau nggak diamplopi tolong ketua panitianya di WA. Piye karepmu? Ayo, sallu ala Nabi Muhammad.